Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa dengan video kami. Pada hari ini kita akan belajar dengan Microsoft Excel, yaitu bagaimana cara menggunakan fungsi sum, kemudian average, count, max, min, rank, if, dan countif. Baik, kita ikuti lengkapnya. Baik, pertama kita bahas bagaimana cara menggunakan fungsi sum. Fungsi sum atau jumlah itu digunakan untuk menjumlahkan data. Misalnya kita sudah siapkan data seperti ini. Ini adalah perolehan nilai ulangan harian atau penilaian harian untuk matematika. Di sini datanya sudah ada. Kemudian kita akan tentukan jumlahnya. Nah, nilai ini dapat dari mana? Ini menggunakan formula sum. Caranya adalah dengan kita buat sama dengan terlebih dahulu, kemudian kita ketik sum, kemudian kita buka kurung, dan kemudian kita blok data yang akan kita hitung. Baik, kita mulai saja. Pertama, kita ketik sama dengan, kemudian kita ketik sum, kemudian kita buka kurung, kemudian kita blok data yang akan kita jumlahkan. Seperti itu, kemudian kita tutup kurung. Kemudian enter. Maka akan didapatkan jumlah data atau jumlah nilai pada data ini adalah 1244. Untuk selanjutnya adalah average. Fungsi average itu digunakan untuk menentukan berapa rata-rata dari data tersebut. Misalnya kita dapatkan tadi rata-rata atau average-nya adalah 82,933 sekian. Caranya yaitu dengan kita buat sama dengan dulu, kemudian kita ketik average, kemudian kita blok data yang akan kita hitung. Baik, kita coba. Pertama sama dengan, kemudian average, kemudian buka kurung, kemudian kita blok data yang akan kita hitung rata-ratanya seperti ini, jangan berlebih. Kemudian kita tutup kurung, kemudian kita enter, maka akan dapat rata-rata nilai adalah 82,933. Nah, jika kita ingin menggunakan data ini beberapa digit di belakang koma, kita bisa mengaturnya, yaitu dengan kita klik kolom rata-rata seperti ini di sel ini, kemudian kita ke ini decrease desimal, kita klik saja sampai berapa yang kita mau. Misalnya ada 2 angka di belakang koma, maka ini. Kalau untuk menambahnya yang sebelah kiri. Baik, kita pakai yang 2 angka di belakang koma. Kemudian di sini angkanya tidak pada center atau tengah, maka bisa kita klik center. Itu cara menggunakan average atau rata-rata. Baik, kita lanjut ke count. Count itu digunakan untuk mengetahui banyaknya data, yaitu dengan cara sama dengan, kemudian kita klik atau ketik count, kemudian buka kurung, kemudian blok data yang akan kita hitung. Baik, kita mulai saja. Sama dengan count, buka kurung, blok data yang akan kita hitung dari atas sampai bawah, kemudian kita tutup kurung, enter, maka dapat 15 data. Baik, kita hitung apakah benar 15 data. Ini kita buat nomornya. Ini 1, 2,
Tidak perlu kita ketik sampai 3 dan seterusnya ya. Jadi 2 nomor saja cukup. Kemudian kita blok seperti ini. Kemudian kita munculkan tanda plus hitam. Kemudian kita tarik sampai bawah. Maka akan muncul seperti ini. Kita tengahkan. Kemudian garisnya belum ada, kita buat garisnya dulu. Oke, demikian cara menggunakan count atau menentukan banyak data. Selanjutnya kita akan menghitung data ini yang tertinggi berapa atau nilai berapa, yaitu dengan nilai tertinggi ini kita gunakan nilai max, yaitu dengan cara sama dengan kita ketik max, buka kurung, blok data yang akan kita hitung, tutup kurung. Baik, kita coba sama dengan max, ingat pakai X, buka kurung, ini boleh huruf besar, boleh huruf kecil ya, buka kurung, kemudian kita blok, kemudian tutup kurung, enter. Maka nilai tertinggi adalah 99. Apakah benar di sini ada nilai 99? Kita lihat. Ya. Ada. Baik, selanjutnya kita lanjut pada bagaimana cara mengetahui nilai terendah. Untuk mengetahui nilai terendah itu sama dengan nilai tertinggi. Seperti tadi, cuma kita gunakan min, yaitu dengan cara sama dengan min, buka kurung, blok data yang akan kita hitung. Baik, kita coba sama dengan min, buka kurung, kita blok data dari atas, kemudian kita tutup kurung dan enter. Maka kita dapatkan nilai terendah 57. Baik, kita periksa apakah ada nilai 57. Ada. Untuk selanjutnya kita akan menggunakan fungsi rank. Apa itu rank? Itu ranking itu untuk mengetahui peringkat atau ranking. Caranya bagaimana? Baik, kita lihat caranya adalah kita buat sama dengan, kemudian kita ketik rank, RANK, buka kurung, kemudian sel yang akan kita pilih, titik koma, kita blok data yang akan kita hitung, kemudian kita kunci dengan F4, kemudian kita ketik 0, tutup kurung dan enter. Baik, kita coba. Ini sudah jadi ya. Kita hapus dulu. Caranya adalah sama dengan, kemudian kita ketik rank, RANK, buka kurung, kita klik sel di sini, titik koma, kemudian kita blok lagi data ini, dari data ini sampai data ke terakhir. Nah, pada saat tahap ini jangan lupa kita klik F4. Nah, F4 ini akan memunculkan $, seperti ini. Nah, ini untuk mengunci data. Selanjutnya kita titik koma dan 0, tutup kurung, enter. Maka dengan demikian kita sudah dapatkan peringkatnya seperti ini. Nah, bagaimana dengan baris berikutnya? Kita tidak perlu membuat rumusnya, yaitu kita tinggal tarik, copy, bisa Ctrl C, kemudian kita paste seperti ini, Ctrl V, boleh, atau kita klik dulu data pertama, kemudian kita tarik ke bawah, maka akan muncul seperti ini juga sama. Baik, itu cara menggunakan rank. Berikutnya kita gunakan fungsi if atau jika. Jadi if itu digunakan untuk
menentukan, misalnya di sini adalah keterangan siswa tersebut dengan nilai sekian, itu sudah kompeten atau harus remedial. Maka caranya yaitu dengan kita ketahui dulu KKM-nya yaitu 75. Jadi kalau nilainya 75 ke atas, 75 sama dengan 75 ke atas sampai 100 itu kompeten. Sedangkan di bawah itu adalah harus remedial. Caranya bagaimana? Kita gunakan sama dengan, kemudian if, kemudian buka kurung, sel yang akan kita hitung, kemudian lebih besar, kemudian sama dengan 75 adalah tadi KKM-nya, kemudian titik koma. Nah, jika lebih besar dari 75 maka kompeten. Ingat, pada tahap ini kita harus pakai tanda kutip. Kutip 2. Kemudian titik koma, kemudian remedial. Artinya kalau tidak kompeten berarti remedial. Baik, kita coba. Ini kita hapus dulu. Jadi kita gunakan fungsi sama dengan if, buka kurung, kita klik selnya di sini, nilainya di sini, klik, lebih besar, kemudian sama dengan 75, buka kurung, titik koma, kemudian kutip, kompeten, kutip lagi, kemudian titik koma, kemudian kutip, kemudian remedial, kutip dan tutup, kemudian enter. Dengan demikian kita sudah dapatkan bahwa nilai 75 adalah di atas KKM sehingga dia kompeten. Bagaimana dengan nilai 57? Apakah kita harus membuat rumusnya lagi? Tentu tidak. Jadi kita bisa copy paste, atau Ctrl C kemudian Ctrl V boleh, atau kita tinggal tarik dari data ini ke bawah. Maka dengan demikian sudah kita dapatkan keterangannya semuanya. Baik, fungsi yang terakhir yang akan kita bahas pada tahap ini adalah fungsi countif. Fungsi countif ini digunakan untuk menentukan banyak data. Misalnya, banyak data laki-laki ada berapa siswa, perempuan ada berapa siswa. Caranya yaitu dengan sama dengan, kemudian countif, kemudian kita blok data yang akan kita hitung, kemudian titik koma, kemudian tanda kutip, kemudian L, kemudian kutip lagi, dan tutup kurung. Kita coba sama dengan countif. Kemudian kita buka kurung, kita blok data ini. Awas jangan salah ngeblok. Yang akan kita gunakan adalah yang ini. Kemudian kita buat titik koma, kemudian yang akan kita cari adalah laki-laki, berarti kita kutip L, kutip lagi, tutup kurung, enter. Maka kita dapatkan data siswa laki-laki adalah 9 siswa. Bagaimana dengan siswa perempuan? Sama caranya, yaitu dengan sama dengan, kemudian countif, kemudian buka kurung, kemudian kita blok datanya, kemudian titik koma, kemudian kutip, kemudian karena di sini yang kita cari adalah siswa perempuan, berarti di sini yang P, kutip lagi, tutup kurung, enter. Nah,
Sehingga kita sudah dapatkan data untuk siswa perempuan ada 6 siswa. Oke, demikian cara menggunakan fungsi sum, kemudian average, count, max, min, rank, if, dan countif. Nah, tugas kalian adalah membuat data keseluruhannya seperti ini. Silakan dicoba bagaimana cara menggunakan rumus-rumus tadi, peringkat, yaitu dengan cara menggunakan rank, kemudian keterangan, menggunakan fungsi if, kemudian banyak data, menggunakan count, kemudian jumlah siswa laki-laki dan perempuan, menggunakan countif, jumlah nilai siswa, menggunakan formula sum, kemudian rata-rata, menggunakan formula average, kemudian nilai tertinggi, ini menggunakan maksimum atau max, dan nilai terendah menggunakan min. Oke, demikian untuk pembelajaran kita hari ini. Silakan kerjakan tugas tadi, yaitu menggunakan atau mengerjakan data-data ini. Demikian, kita berjumpa di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.